warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Kamarudzaman selaku kepala sekolah di SDN Kurau. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 diminta untuk menyelesaikan tugas Pak dari guru penggerak untuk sesi wawancara. Jadi kami di sini mohon bantuan dia mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang seputar tentang kepemimpinan. Mulai ya Pak. Ya. Yang pertama kira-kira ya Pak, ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral gimana ya Pak? Selama ini untuk mengidentifikasi atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral, biasanya kami dengan guru-guru mengadakan rapat berkumpul untuk kasus-kasus apa saja yang terjadi di sekolah kita, di mana nanti masing-masing guru mengeluarkan unek-uneknya tentang permasalahan-permasalahan di kelasnya, apa saja permasalahan yang mengganggu atau yang merupakan terhambatnya proses pembelajaran di kelas mereka. Jadi pada saat rapat itulah mereka mengeluarkan unek-uneknya, permasalahan-permasalahan di kelasnya, sehingga antara kepala sekolah dengan guru-guru kelas yang lainnya dapat mendengarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di kelasnya masing-masing. Nah, dengan demikian pada saat rapat itu, selain kepala sekolah, guru-guru yang lain bisa juga membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas mereka tersebut. Oh, okay. Terima kasih Pak. Nah, kaitannya dengan menjalankan pengambilan keputusan ya Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih, benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini di dalam menjalankan pengambilan keputusan, di mana sekolah bersama-sama dengan guru memecahkan kasus-kasus atau memecahkan sebuah persoalan yang mana persoalan-persoalan itu dilakukan kalau bisa dilaksanakan di antara guru kelasnya saja. Kemudian apabila guru kelasnya tidak bisa mengatasi, kemudian dibicarakan lagi dengan guru lain, dengan kepala sekolah, sehingga dapat memecahkan permasalahan atau kasus-kasus tersebut. Nah, apabila ada terjadi lagi tidak dapat lagi diatasi, maka kita akan mengadakan dengan komite sekolah atau dengan orang yang berkepentingan, misalnya kalau kasus yang berhubungan dengan kepolisian, maka kita akan melapor ke kepolisian untuk minta pendapatnya atau minta arahannya. Yeah. Kira-kira ya Pak, selain langkah-langkah tersebut tadi yang Bapak sebutkan, kira-kira langkah-langkah apa saja yang menurut Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk selama ini, karena permasalahan tidak terlalu berat, cuma permasalahan antara intern dengan guru dengan siswanya. Jadi masalahannya diatasi oleh guru tersebut, yaitu dengan mendatangi. Pertama dulu dipanggil siswanya, kemudian apabila tidak berhasil maka gurunya akan mendatangi atau kunjungan ke rumah untuk menemui orang tuanya, bagaimana menjelaskan tentang peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi, sehingga orang tuanya mengerti dan paham, sehingga mengatasi permasalahan atau kasus tersebut dengan orang tua mereka. Dengan orang tua Pak. Ya. Nah, terus Pak, kemudian kalau yang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika mungkin tadi? Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Misalnya tadi karena guru siswanya sangat berhasil, sangat rajin sekali dalam mengerjakan sesuatu hal,
mendapat prestasi atau mendapat hal-hal yang memuaskan lah. Tetapi karena dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan nilai anak itu tidak dapat meraih hasil yang diharapkan, artinya beda antara kegiatannya yang rajin ternyata dengan hasil yang diperolehnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi guru kelasnya memutuskan atau minta pandangan dengan guru-guru yang lain bersama kepala sekolah bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut sehingga bersama-sama mengambil keputusan. Artinya guru kelasnya itu tidak mengambil keputusan sendiri tetapi merundingkan dengan guru kelas lain dan juga kepala sekolah bagaimana yang terbaik atau hasil keputusan yang baik untuk dilakukan. Oke. Selanjutnya Pak, jadi harus ada musyawarah ya Pak Ya. untuk mengambil keputusan. Nah kemudian selanjutnya Pak, kaitannya dengan memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedur apa yang Bapak jalankan? Untuk sementara ini karena biasanya kalau ada permasalahan langsung kita teliti, kita aplikasi permasalahannya yang selama ini yang kami perlakukan masih dalam bentuk yang sederhana saja, yaitu dengan mengambil keputusan langsung di mana setelah dirapatkan dengan guru dengan kepala sekolah, jadi langsung diputuskan bagaimana hasil apa untuk memecahkan masalah tersebut. Ya. Jadi untuk prosedur yang melalui prosedur yang lebih ada lagi belum pernah dilaksanakan lagi, cuma melalui jalur-jalur yang sederhana saja. Sudah ada pendekatan-pendekatan Yeah. dengan guru sudah, dengan orang tuanya sudah. Yeah. Nah kaitannya dengan jika ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang membantu Bapak? Dalam hal ini yang untuk pengambilan keputusan bagi kami dalam kasus-kasus dilema etika, di mana untuk selama ini kita hanya melakukan diskusi dengan guru bagaimana mengatasi permasalahannya, permasalahan tentang apa yang terjadi di sekolah kita ini. Okay. Terus terakhir ya Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan pada dilema etika? Ya. Pembelajaran yang saya petik dalam pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema di etika itu adalah pembelajarannya adalah di mana kita harus melakukan kenapa jadi terjadi, kenapa terjadi adanya dilema etika itu. Jadi kita telusuri, kita telusuri kenapa jadi terjadi dilema etika itu. Apakah dari siswanya, apakah memang dari gurunya? Kalau dari muridnya, berarti dia karena sikap dan tingkah lakunya, misalnya di saat dia di sekolah dia rajin, tetapi di rumah belum tentu lagi. Bisa juga sebaliknya. Nah itu dari segi siswanya. Kalau dari segi gurunya, mungkin anak menerima dari pesan yang disampaikan oleh guru itu. Apabila murid senang dengan guru itu, pasti jelas siswa itu jadi senang. Tetapi kemungkinan apabila guru itu tidak simpatik menyampaikan kepada anak didiknya, kemungkinan besar juga anak didiknya kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran oleh si guru kelasnya tadi. Nah, itu kemungkinan besar yang terjadi di dilema etika. Ya. Nah, sampai di sini ya Pak. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak selaku kepala sekolah di SDN Pulau yang membantu dalam rangka penyelesaian tugas kami untuk guru penggerak. Terima kasih banyak Pak. Ya, mudah-mudahan sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan cepat selesai dan dapat hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.